Indonesia darurat generasi instan. Ini nih kebiasaan yang bisa menyelamatkan mereka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ang Ahmad, NIM 23140151, Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat video ulangan tengah semester untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen pengampu Dr. Rosi SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang krisis karakter pada generasi muda. Krisis karakter adalah kondisi menurutnya kualitas moral, etika, dan kepribadian individu yang ditandai dengan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan norma agama. Dalam kajian pendidikan, karakter mencakup sikap seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan berakhlak mulia. Generasi muda sebagai penerus bangsa seharusnya memiliki karakter kuat, namun kenyataannya banyak terjadi penyimpangan perilaku yang menunjukkan adanya krisis karakter. Selanjutnya itu, apa sih ciri-ciri krisis karakter pada generasi muda? Ciri-ciri karakter krisis pada generasi muda, yang pertama itu menurunnya sikap sopan santun. Banyak remaja kurang menghormati orang tua, guru, bahkan sesama temannya sendiri. Yang kedua itu kurangnya kejujuran. Contohnya mencontek saat ujian, berbohong, atau tidak bertanggung jawab atas kesalahannya. Yang ketiga ada rendahnya disiplin. Seiring lambatnya melanggar aturan sekolah dan tinta kematian norma meningkat. Yang keempat itu meningkatnya perilaku menyimpang seperti bullying, tawuran, pergaulan bebas, hingga penyalahgunaan teknologi. Yang kelima itu ada individualisme dan kurangnya peduli sosial, lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan bersama. Nah, ketergantungan yang keenam adalah ketergantungan pada gadget atau Android ya. Menghabiskan waktu berlebih-lebihan di media sosial sehingga mengakibatkan mengabaikan kewajibannya. Yang selanjutnya, apa sih faktor penyebab krisis karakter? Nah, yang pertama ada faktor keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dalam pembentukan karakter. Kurangnya perhatian, kasih sayang, dan keteladanan dari orang tua dan menyebabkan anak kehilangan arah dalam berperilaku. Yang kedua ada faktor pendidikan. Dalam sistem pendidikan, penekanan sering lebih besar pada akademik dibandingkan pembentukan karakter. Padahal pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga nilai-nilai pendidikan moral. Yang ketiga, pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Pengaruh lingkungan dan teman sebaya atau pergaulan yang negatif dapat mendorong remaja meniru perilaku buruk seperti merokok, berkata kasar, atau melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat adalah pengaruh globalisasi. Nah, globalisasi membawa budaya yang tidak semuanya sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Tanpa filter, generasi muda mudah meniru gaya hidup bebas. Yang kelima ada perkembangan teknologi digital. Nah, media sosial, internet memberikan akses informasi tanpa batas. Jika tidak digunakan dengan bijak, dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku negatif pada remaja itu sendiri. Yang selanjutnya adalah dampak krisis karakter. Nah, dampak krisis karakter itu yang pertama ada dampak individu. Yang pertama menurut kualitas dirinya, terus kurangnya tanggung jawab dan integritas. Yang ketiga kesulitan dalam membangun masa depan yang baik. Selanjutnya ada dampak sosial. Apa saja sih dampak sosial? Ada 3 poin. Yang pertama meningkatkan konflik antar individu. Yang kedua menurunnya rasa kebersamaan dan gotong royong. Yang kelima munculnya berbagai masalah sosial seperti kenakalan remaja dan sebagainya. Yang ketiga ada dampak bagi bangsa. Nah, dampak bagi bangsa, lemahnya generasi penerus, menurunnya kualitas sumber daya dan manusia. Yang selanjutnya adalah terhambatnya kemajuan bangsa. Yang selanjutnya adalah upaya mengatasi krisis karakter. Bagaimana sih upaya mengatasi krisis karakter pada generasi muda saat ini? Yang pertama ada peran keluarga. Peran keluarga sangat penting untuk mengatasi kondisi karakter pemuda saat ini. Yang pertama, memberikan teladan yang baik. Yang kedua, menamakan nilai agama dan moral sejak dini. Yang selanjutnya, mengawasi penggunaan teknologi. Terus peran sekolah, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran, menerapkan disiplin yang konsisten, mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, organisasi, dan lain-lain untuk karakter mereka lebih terjaga. Yang selanjutnya adalah peran masyarakat. Peran masyarakat juga sangat penting untuk menjaga karakter pemuda saat ini. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang negatif. Peran masyarakat itu sangat penting. Yang kedua, mengadakan kegiatan sosial dan keagamaan, menjadikan contoh perilaku baik bagi generasi muda yang akan datang.
Yang selanjutnya, pemanfaatan teknologi secara bijak. Nah, menggunakan internet untuk hal positif, belajar, berkarya, membatasi penggunaan media sosial, meningkatkan interaksi digital untuk pemanfaatan teknologi itu secara bijak. Yang selanjutnya adalah penguatan nilai-nilai karakter. Nilai-nilai yang perlu ditanamkan antara lain yaitu religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli sosial, dan kerja keras. Terus contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Misalnya, yang pertama ada siswa datang tepat waktu ke sekolah, terus tidak mencontek saat ujian, menghormati guru dan orang tua, menggunakan media sosial secara sopan, aktif dalam kegiatan sosial seperti gotong royong dan kerja bakti sebagainya. Nah, jadi itu sangat penting walaupun hal sekecil dan sepele itu sangat bisa membentuk karakter pemuda generasi muda saat ini. Bagaimana sih kesimpulannya? Jadi kesimpulannya krisis karakter pada generasi muda merupakan masalah sangat serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keluarga, pendidikan, lingkungan, masyarakat, teknologi. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai karakter secara konsisten. Dengan penguatan nilai dalam pendidikan karakter, generasi muda diharapkan dapat menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, mampu menghadapi tantangan di masa depan dan untuk masa depan dunia yang lebih maju lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.